firman Tuhan di GBKKA dan para majelis. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua sehat. Saya percaya kita semua tetap kuat dalam Tuhan. Walaupun di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, yang sulit. Tetapi percayalah, kekuatan kita ada dalam hadirat Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan semata. Pada saat ini dalam doa pelayan, mari kita siapkan hati kita menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada, amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mujizatnya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Yang beriman katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah doa pelayan. Dimanapun pelayan-pelayan Tuhan berada, biarlah firman Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah pemberitaan firman Tuhan. Urapilah pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Shalom seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Saya percaya kita semua pelayan-pelayan Tuhan di GBKK, walaupun kita tidak bersama-sama dalam doa pelayan, tapi mari semua kita boleh tetap ambil bagian di dalam doa pelayan di rumah kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 dari renungan harian pada tanggal 23 Mei 2020 dengan judul Final Words. Saya akan bacakan ayat ini atau renungan ini buat Bapak Ibu. Mari kita ikuti di rumah kita masing-masing. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Final words. Manusia cenderung ingin menang, tidak mau kalah, apalagi mengaku salah. Salah satu contohnya adalah dengan final
words, demi membungkam lawan bicaranya. Seolah ia hendak berkata, selesai, titik. Aku yang menentukan akhirnya. Entah dengan ucapan yang bernada sombong, menghina atau mengancam. Dengan cara itu ia mengira dialah sang penentu kemenangan. Firaun juga memakai final words. Walau negerinya sudah hancur-hancuran akibat digempur 9 tula, ia tetap bersikeras. Tuhan baru saja mengirim tula itu, yaitu Kasim, tiupan angin selatan dan barat daya selama 50 hari hingga menerbangkan debu gurun Sahara yang menghitamkan seluruh Mesir selama 3 hari dan menghentikan seluruh kegiatan normal manusia dalam ayat 23. Dinamai kegelapan yang dapat diraba dalam ayat 21, tetapi Firaun tetap menantang Tuhan dengan mengucapkan final words yang mengancam nyawa Musa dalam ayat 28. Ia lupa Tuhanlah penentu akhir dari segalanya, termasuk nyawa Firaun. Melalui Musa, Tuhan membalikkan ucapan Firaun menjadi vonis kematiannya sendiri dalam ayat yang ke-29. Itulah final words Tuhan. Ada kalanya kita bertemu dengan orang-orang yang ucapannya kala menutup pembicaraan meninggalkan jejak rasa sakit yang menusuk, rasa terhina, kepedihan, amarah, atau malah ketakutan. Seakan-akan ia sedang mengutuki kita. Jangan cemas, tak seorang pun dapat mengutuki sesamanya jika Tuhan tidak berkenan. Tak ada seorang pun berkuasa menjegal langkahmu, membuntu jalanmu, atau mengakhiri perjuanganmu kalau Tuhan berjalan bersamamu. Penentu akhir dari segalanya adalah Tuhan. Penutup dari renungan, siapakah manusia sehingga mau berlagak menjadi Tuhan bagi sesamanya? Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah membaca renungan malam hari ini bahwa Firaun mengeraskan hatinya walaupun bangsanya sudah digempur dengan 9 tula. Tula yang ke-9 yang kita baca pada saat malam hari ini, yaitu bagaimana bangsa Mesir ditulahi Tuhan dengan gelap gulita selama 3 hari. Alkitab mencatat Bapak Ibu, selama 3 hari bangsa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Wah, bayangkan selama 3 hari kita tidak bisa kemana-mana. Dan walaupun bangsa Mesir sudah ditulahi oleh Tuhan, hati Firaun tetap berkeras Bapak Ibu. Bahkan di ayat yang ke-28 dalam Keluaran 10 ayat 28, Firaun berkata, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan melihat mukaku lagi. Awas engkau jangan melihat mukaku lagi. Wah, ini perkataan mengancam. Firaun mengancam Musa. Bahkan seterusnya dikatakan, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Ini yang disebut dengan final words dari Firaun terhadap Musa. Siapa kita? Sehingga kita bisa mengutuki sesama kita manusia. Pada saat itu Firaun bertindak sebagai Tuhan. Dia mengutuki Musa. Awas engkau. Ini perkataan terakhir yang diucapkan Firaun kepada Musa dalam ayat ini, dalam perikop ini. Sehingga ayat yang ke-29 dikatakan, kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tidak melihat mukamu lagi. Artinya Bapak Ibu, lewat Musa Tuhan menyampaikan bahwa Tuhanlah yang menentukan hidup manusia, bukan manusia itu sendiri. Kita seringkali diperhadapkan oleh orang-orang yang bertemu dengan kita, baik itu saudara atau siapapun, yang seolah-olah bertindak seperti Firaun ini. Perkataan yang menyakitkan, yang menghina, bahkan mungkin, wah pasti
kamu tidak akan bisa bangkit, kamu tidak akan bisa sembuh. Aduh, kamu tidak akan pernah bisa untuk maju. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan seperti itu yang kita dengar. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan firman Tuhan berpesan pada saat malam hari ini bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Manusia boleh mengutuki kita, manusia boleh memperkatakan perkataan yang melemahkan, yang menyakitkan. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, ingat, kalau Tuhan tidak berkenan, hal itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, selama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu, jangan pernah takut dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Percayalah, penentu hidup kita Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Di sini penutup renungan berkata, siapakah manusia sehingga mau berlagak menjadi Tuhan bagi sesamanya? Tuhan tetaplah Tuhan. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataannya. Jadi jangan bertindak sebagai Tuhan, jangan bertindak sebagai hakim, tetapi Tuhanlah yang menjadi penentu dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari pelayan-pelayan Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa kita, untuk pelayanan kita, bahkan masih banyak pokok-pokok doa. Mari kita satukan hati kita, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu pada saat malam hari ini mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kami ditentukan oleh firman-Mu, oleh perkataan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu yakinkan kami Tuhan, dalam nama Yesus, selama Tuhan ada bersama kami, kami tidak perlu takut dengan apa yang dikatakan manusia terhadap kami Tuhan. Biarlah pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini dimanapun mereka berada, semuanya Tuhan tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Apapun beban, apapun persoalan, kesulitan yang sedang dihadapi, kami percaya Tuhan yang menolong hidup kami. Dalam nama Yesus, kami akan dimampukan oleh Tuhan melewati lembah kekelaman. Kami akan dimampukan oleh Tuhan melewati masa-masa yang sukar. Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara iman kami Tuhan, dalam nama Yesus. Malam hari ini kami akan menyatukan hati kami, menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia. Dalam nama Yesus, kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Kami melepaskan berkat Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan mengurapi dia dengan hikmat-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan dia akan dimampukan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapak Maruf Amin Tuhan. Bahkan seluruh jajaran pemerintahan dari tertinggi sampai terendah diberkati oleh Tuhan dengan roh kebijaksanaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya COVID-19 boleh berlalu Tuhan dari negara kami Tuhan. Tapi bukan kehendak kami, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta Tuhan, kalau Tuhan berkenan, lalukanlah COVID ini dari tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, kami juga memberkati para tenaga medis Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang sedang berjuang, mereka tidak sendiri Tuhan, tapi Engkau menguatkan hati mereka Tuhan. Bahkan orang-orang yang terkena, oh Tuhan, virus corona, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, buat seluruh gereja-gereja yang ada di bangsa ini, di bangsa-bangsa, biarlah gereja-gereja boleh tetap bernyala-nyala dalam Tuhan, boleh tetap bangkit dalam Tuhan. Bahkan orang-orang percaya semuanya boleh tetap tekun di dalam, oh Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat GBI Kemuliaan Kasih Agape Tuhan. Bapak, kami memberkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, bahkan keluarga besar hamba-Mu, seluruh kegiatan pelayanan di GBI KKA. Biarlah semuanya kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami sudah sangat merindukan kumpul bersama, ibadah bersama. Tetapi kalau sampai hari ini kami masih ibadah di rumah masing-masing, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah kami semuanya dikuatkan oleh Tuhan, iman kami dipelihara oleh Tuhan. Selamatkan seluruh
seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun menjadi persoalan umat-Mu, kuatkan mereka. Jikalau ada yang di antara umat-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus, bilur-Mu yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta Tuhan kepada Engkau, lawatlah seluruh jemaat-Mu di GBKKA Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba-Mu begitu sangat terbatas. Tapi tangan Tuhan yang menolong umat-Mu yang melawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pada saat malam hari ini berkatilah Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami akan menutup doa pelayan pada saat malam hari ini. Dan kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kami. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya menjemput kami orang-orang